Pada tanggal 6 Februari tahun 2023, terjadi gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Gempa tersebut terjadi di negara Turki dan Suriah. Lokasi gempa tersebut berjarak 34 km di barat kota Gaziantep, Turki, dengan kekuatan gempa terkuat mencapai 7,8 magnitudo. Guncangan gempa bahkan sudah masuk kategori ekstrim atau berada pada skala 8-9 menurut skala intensitas Mercalli. Guncangan gempa tersebut menyebabkan kerusakan di area seluas 350.000 km persegi, atau hampir seluas negara Jerman. Pemukiman, gedung, fasilitas umum, porak-poranda. Jalan juga banyak yang rusak. Bahkan di banyak tempat juga terlihat retakan-retakan yang berukuran sangat panjang, yang muncul pasca gempa. Diperkirakan sekitar 14 juta orang terdampak gempa, dan sekitar 5 juta orang dari dua negara yaitu Turki dan Suriah kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 62.013 orang meninggal dunia, dan lebih dari 121.000 orang terluka. Gempa ini menjadi salah satu bencana gempa bumi paling mematikan pada abad ke-21. Yang menjadi pertanyaan, mengapa di Turki bisa terjadi gempa sehebat itu, dengan tingkat kerusakan yang sangat parah? Negara Turki memiliki letak geografis yang cukup unik, karena di antara dua benua yang berbeda, yaitu benua Asia dan benua Eropa, menjadikan negara Turki sangat kaya akan budaya, baik budaya yang bercorak Asia maupun yang bercorak Eropa. Jika secara geografis, negara Turki dikepung oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Namun dari segi tektonik, negara Turki malah dikepung oleh 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara, lempeng Arabia di sisi tenggara, dan lempeng Afrika di bagian selatan, serta satu lagi lempeng mikro yaitu lempeng Aegean di sebelah barat. Ketiga lempeng benua tersebut masih terus aktif bergerak hingga saat ini, sehingga menjadikan negara Turki memiliki risiko bencana gempa bumi yang sangat besar. Sementara itu, sebagian besar wilayah negara Turki tidak berada di 3 lempeng benua tersebut, melainkan berada di sebuah lempeng benua mikro yang dikenal sebagai lempeng Anatolia. Lempeng Anatolia terus mengalami tekanan, terutama dari lempeng Arabia dan lempeng Afrika. Hal ini juga menyebabkan lempeng Anatolia terus bergerak secara oblik, dengan kecepatan sebesar 21 mm per tahun, dan arah pergerakannya berlawanan arah jarum jam. Batas-batas antara lempeng Anatolia dengan lempeng Arabia, Eurasia, maupun lempeng Afrika kemudian membentuk sistem sesar yang sangat kompleks. Sesar Anatolia Utara dan sesar Anatolia Timur merupakan dua sesar yang paling diwaspadai di negara Turki. Karena jika terjadi deformasi dari salah satu ataupun kedua sesar tersebut, maka jutaan nyawa penduduk Turki dalam ancaman, seperti yang terjadi di tahun 2023 kemarin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sesar Anatolia Utara yang membentang lebih dari 120 km dari arah timur ke barat. Cabang bagian utara melintasi Laut Marmara di selatan kota Istanbul. Sementara dua cabang lainnya hanya melintasi daratan di Turki. Namun, ketiga cabang sesar tersebut semuanya berakhir di Laut Aegea, di antara Turki dan Yunani. Sesar Anatolia Utara merupakan tipe sesar geser mendatar, yang terbentuk karena berada di batas dua lempeng benua yaitu lempeng Anatolia dan lempeng Eurasia. Pergeseran sesar Anatolia Utara rata-rata sebesar 20 mm per tahun di bagian timur, dan 25 mm per tahun di bagian barat. Walaupun secara umum, sesar Anatolia Utara bergerak secara mendatar atau strike slip, namun di beberapa area, terutama di bagian barat, juga ditemukan sesar normal atau sesar turun, yang dipengaruhi oleh tekanan yang dihasilkan oleh proses subduksi antara lempeng Aegean dengan lempeng Afrika. Sejak tahun 1929 sampai 2025, setidaknya terdapat 25 gempa mayor dengan magnitudo mulai dari 6,1 sampai 7,8 yang telah memakan puluhan ribu korban jiwa. Gempa terbesar sekaligus yang memakan korban jiwa paling banyak terjadi pada tahun 1939 yang melanda provinsi Erzincan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 telah menyebabkan lebih dari 30.000 orang meninggal dunia, serta lebih dari 100.000 orang terluka. Gempa besar lainnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1999 yang dikenal sebagai gempa Izmit. Gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo mencapai 7,6 dengan intensitas guncangan mencapai level 10 atau ekstrim. Karena epicentrum gempa berada di Teluk Izmit, hal tersebut juga menyebabkan terbentuknya tsunami setinggi sekitar 1 sampai 2,6 meter.
dampak dari gempa tersebut menyebabkan lebih dari 18.000 orang meninggal dunia, 48.000 orang terluka, serta 5.840 orang dinyatakan hilang. Selanjutnya ada sesar Anatolia Timur yang memiliki panjang kurang lebih 700 km yang membentang dari wilayah timur Turki sampai di bagian barat, yaitu di Laut Mediterania atau Laut Tengah. Sesar Anatolia Timur juga merupakan tipe sesar geser mendatar yang terbentuk karena pertemuan dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Anatolia dan lempeng Arabia. Bagian timur sesar Anatolia Timur bertemu dengan sesar Anatolia Utara serta lipatan dan sesar Zagros. Sementara bagian baratnya bertemu dengan sesar transform Laut Mati. Sesar Anatolia Timur terbagi menjadi 16 segmen mayor, yaitu 7 segmen di bagian selatan serta 9 segmen di bagian utara. Sementara itu, untuk laju pergeserannya, sampai saat ini belum ada data yang secara spesifik menyebutkan kecepatan pergeseran dari sesar Anatolia Timur. Namun di salah satu segmennya, yaitu segmen Pazarcik, diketahui bahwa kecepatan pergeserannya sekitar 9 mm per tahun. Sesar Anatolia Timur telah tercatat menyebabkan puluhan gempa tektonik dengan kekuatan 6,1 sampai 7,8 yang sudah tercatat sejak tahun 1700-an hingga saat ini, atau dari era Ottoman sampai era modern. Beberapa gempa besar yang pernah tercatat diantaranya adalah gempa tahun 1789 dengan kekuatan magnitudo 7,2, gempa 1893 dengan magnitudo 7,1, gempa tahun 1886 dengan magnitudo 7,2, dan tentunya gempa tahun 2023 dengan kekuatan magnitudo 7,8. Untuk gempa Turki yang terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 2023 kemarin, terjadi pada sesar Anatolia Timur, yang lebih tepatnya di segmen Pazarcik. Gempa utama terjadi sekitar pukul 4.17 waktu setempat, dengan magnitudo sebesar 7,8. Gempa besar kedua terjadi pada pukul 13.24 waktu setempat dengan magnitudo sebesar 7,5. Gempa besar kedua lokasinya berada di dekat Ekinozu atau sekitar 98 km di timur laut dari epicentrum gempa 7,8 magnitudo. Menurut USGS atau Badan Geologi Amerika, gempa besar pertama atau yang berkekuatan 7,8 merupakan tipe gempa dangkal, di mana epicentrum gempanya hanya berada di kedalaman 10 km. Gempa tersebut menyebabkan rupture atau retakan sepanjang kurang lebih 190 km di sepanjang bidang sesar serta lebar sekitar 25 km. Menurut analisis USGS, gempa tersebut juga menyebabkan pergeseran lempeng maksimal mencapai 11,2 meter, terutama di bawah wilayah Sakarya. Gempa besar kedua juga termasuk gempa dangkal, di mana epicentrum gempa hanya berada pada kedalaman 7,4 km. Sementara itu, maksimum slip rate atau pergeseran maksimal mencapai 11,5 meter. Selain dua gempa yang utama, masih terdapat pula ratusan gempa susulan yang menyertai. Bahkan menurut USGS atau Badan Geologi Amerika Serikat, terdapat 540 gempa susulan dalam waktu 24 jam pasca gempa terbesar yaitu 7,8 magnitudo. 540. Karena epicentrum gempa yang sangat dangkal serta tipe sesar yang merupakan sesar geser mendatar, hal ini menyebabkan gempa bumi Turki tahun 2023 memiliki daya rusak yang sangat-sangat tinggi. Berdasarkan 3 stasiun seismik yang dipasang oleh USGS di beberapa tempat di Turki, tercatat guncangan tanah maksimal yang dihasilkan oleh gempa tersebut mencapai 215 cm per detik, alias guncangannya bisa lebih dari 2 meter per detik. Banyak video yang menunjukkan bahwa terdapat permukaan-permukaan tanah yang retak dan bergeser, baik yang terekam dari drone maupun dari citra satelit. Salah satunya adalah foto drone satu ini yang diambil 18 hari pasca terjadinya gempa, di mana terdapat sebuah retakan di lahan pertanian, bagian utara dan selatan lahan tersebut terlihat asimetris, atau bergeser berlawanan arah. Hal tersebut diakibatkan oleh jenis sesar yang memicu gempa tersebut, yang merupakan tipe sesar geser mendatar, atau sesar yang bergeser berlawanan arah, sehingga tercermin dari retakan dan juga pergeseran lahan di permukaan. Dan tentunya karakter gempa yang semacam ini memiliki daya rusak yang sangat tinggi.
Bayangkan jika ada rumah, gedung, atau bangunan apapun yang berada di atas bidang sesar tersebut. Ketika patah dan bergeser, seperti lahan yang sebelumnya, itu sudah pasti hancur porak-poranda. Retakan serta pergeseran tanah sangat banyak dijumpai pasca gempa Turki tahun 2023 silam. Bahkan bukan hanya retakan dan pergeseran saja, di beberapa area juga terdapat likuifaksi seperti yang terjadi di bagian utara Antakya, Provinsi Hatay. Kemudian juga di sekitar Danau Golbasi dan beberapa area lainnya. Sinkhole atau amblesan juga muncul di beberapa area pasca gempa tersebut. Selain itu, bencana longsor juga sangat banyak. Bahkan di salah satu desa di Provinsi Hatay, terjadi longsoran seluas 1,3 km persegi yang terjadi pasca gempa. Dengan kondisi geologis yang sedemikian rupa, negara Turki memiliki risiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi. Bukan hanya gempa bumi saja yang harus diwaspadai, tetapi juga bencana penyertanya seperti likuifaksi, longsor, sinkhole, bahkan juga tsunami. Yang jelas, bencana gempa bumi akan terus terjadi di negara Turki di masa depan, karena secara tektonik, Turki berada di area aktif margin. Yang menjadi pertanyaan, kapan dan di segmen mana gempa bumi itu akan terjadi? Tidak ada yang tahu.